Pernahkah Anda terjebak dalam hubungan yang awalnya terasa seperti mimpi indah, namun lama-kelamaan justru mulai terasa menyiksa? Saya pernah berada di sana, di satu titik di mana setiap kata, setiap sikap yang datang darinya mulai membuat saya mempertanyakan diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang bergantung pada orang lain, tetapi tentang menjaga martabat dan nilai diri. Dari pengalaman tersebut, saya akhirnya menyadari betapa pentingnya mengenali tanda-tanda dari kata-kata yang bisa merusak jiwa, agar kita dapat meninggalkan hubungan yang tak sehat. Jika dia mengatakan salah satu dari 10 hal berikut, percayalah, inilah saatnya untuk pergi. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, aku nggak punya waktu untuk kamu. Waktu adalah salah satu bentuk komitmen terbesar dalam hubungan. Ketika dia berkata, aku nggak punya waktu untuk kamu, rasanya seperti direndahkan, seolah-olah kita tidak cukup berharga untuk diberikan sedikit pun dari waktu dan perhatiannya. Awalnya saya mencoba memaklumi, berpikir mungkin dia benar-benar sibuk, mungkin tanggung jawabnya memang besar. Tetapi lama-kelamaan ucapan ini menjadi alasan yang konstan. Alasan untuk mengabaikan pesan, untuk tidak bertemu, atau bahkan untuk menunda momen-momen penting yang sudah kami rencanakan. Semua itu semakin menegaskan bahwa saya bukan prioritas dalam hidupnya. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan bahwa hubungan yang sehat melibatkan kehadiran nyata dari kedua belah pihak, bahwa waktu yang diberikan adalah wujud nyata dari perhatian dan cinta. Namun di sini, saya malah menjadi seseorang yang terus menunggu dan mencari-cari alasan untuk memahami ketidakpeduliannya. Setiap penundaan darinya membuat saya mempertanyakan nilai diri saya sendiri. Saya mulai bertanya-tanya, apakah saya tidak layak mendapatkan lebih dari sekadar sisa-sisa waktu yang ia berikan? Pada suatu titik, saya menyadari bahwa bertahan dalam hubungan yang seperti ini hanya akan terus menyakiti saya. Jika seseorang tidak bisa meluangkan waktu untuk kita, meskipun dia mengklaim mencintai kita, mungkin itu karena dia tidak melihat kita sebagai prioritas. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan seseorang yang membuat kita merasa diabaikan. Jadi, dengan tekad kuat, saya akhirnya memilih untuk pergi. Mungkin sulit, tetapi keputusan itu adalah langkah terbesar yang pernah saya ambil untuk menghargai diri sendiri. Meninggalkan seseorang yang tidak punya waktu untuk kita adalah cara kita menunjukkan pada diri kita bahwa kita pantas mendapatkan lebih, bahwa kita layak dicintai tanpa syarat. Kedua, kamu berlebihan. Ketika dia mengatakan kamu berlebihan, saya terdiam. Awalnya saya berpikir mungkin benar, mungkin saya terlalu dramatis atau terlalu emosional. Saya mulai mengkaji ulang perasaan saya, menganggapnya tidak penting hanya karena dia berkata demikian. Tapi semakin sering kalimat ini keluar dari mulutnya, semakin saya merasakan kebingungan yang mendalam. Filosofi Stoik membantu saya melihat lebih dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa perasaan adalah bagian dari diri kita, bahwa mereka adalah respons alami terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mengabaikan atau menekan perasaan tersebut hanya akan melukai diri sendiri. Namun, saya tetap berada di hubungan itu, berharap ada perubahan, berharap dia akan menghargai perasaan saya suatu hari nanti. Sampai suatu saat saya menyadari bahwa semua ini adalah ilusi. Mengharapkan pengertian dari seseorang yang selalu meremehkan emosi kita sama seperti meminta air di padang pasir. Kata-kata kamu berlebihan bukan hanya sekadar pendapat. Itu adalah upaya untuk meremehkan apa yang saya alami. Upaya untuk membuat saya merasa kecil dan tak penting. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk menjaga martabat dan menghargai diri sendiri. Itu berarti menerima perasaan kita dan tidak membiarkan orang lain menentukan apakah perasaan itu layak atau tidak. Pada akhirnya, saya memilih untuk melepaskan hubungan ini. Saya belajar bahwa meninggalkan seseorang yang meremehkan emosi kita adalah bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri. Ini adalah bukti bahwa kita berhak untuk merasakan, untuk dihargai, dan untuk hidup tanpa rasa bersalah akan emosi kita. Ketiga, kamu harus berubah. Ketika seseorang mencintai Anda, mereka seharusnya menerima Anda apa adanya, bukan mengubah Anda menjadi orang lain. Namun suatu hari dia berkata dengan lantang, kamu harus berubah. Kata-kata itu menancap dalam dan membuat saya merasa tidak cukup baik. Saya mulai mempertanyakan identitas diri, bertanya-tanya apakah saya terlalu keras kepala, terlalu emosional, atau terlalu berbeda dari apa yang dia inginkan. Di titik ini, filosofi Stoik mengingatkan saya akan satu hal penting. Setiap individu memiliki keunikannya sendiri, dan mencintai seseorang berarti menerima dan menghargai apa adanya, bukan berusaha mengubahnya sesuai keinginan kita. Saya pernah mencoba menyesuaikan diri demi dia,
berpikir bahwa perubahan itu adalah bentuk kompromi. Tapi lambat laun, saya merasa kehilangan jati diri. Saya mulai menyadari bahwa dia bukan mencari pasangan, melainkan seseorang yang bisa ia bentuk sesuai standarnya. Hubungan seperti ini tidak sehat. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu, karena dalam menghargai diri kita, kita membangun pondasi yang kuat untuk kebahagiaan sejati. Kita bukan proyek yang bisa dibentuk sesuai selera orang lain. Kita adalah individu yang utuh dengan nilai dan prinsip. Setelah cukup merenung, saya akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berusaha berubah hanya demi menyenangkan orang lain. Jika seseorang tak mampu mencintai kita apa adanya, maka mereka bukanlah orang yang tepat untuk mendampingi kita. Melepaskan seseorang yang mengharuskan kita berubah bukanlah tanda kegagalan. Justru ini adalah bukti kekuatan dan rasa hormat pada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini singkat, dan menghabiskannya dengan seseorang yang tak menghargai keaslian kita adalah ketidakadilan terbesar yang bisa kita lakukan pada diri sendiri. Keempat, itu masalahmu bukan urusanku. Saya ingat ketika saya sedang dalam masa sulit dan berharap mendapat dukungan dari orang yang saya sayangi. Namun dia hanya berkata, itu masalahmu bukan urusanku. Kalimat itu seperti tamparan keras yang membangunkan saya dari mimpi indah tentang cinta tanpa syarat. Dalam hubungan yang sehat, saling mendukung adalah bagian penting. Ketika seseorang menolak untuk peduli terhadap masalah Anda, itu bukan lagi cinta, melainkan hanya keterikatan dangkal tanpa kedalaman emosional. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa cinta sejati adalah saling membantu dan peduli satu sama lain dalam segala situasi, bukan hanya di momen-momen bahagia. Pada titik itu, saya mulai menyadari betapa seringnya dia menjauh setiap kali saya menghadapi kesulitan. Saya yang biasanya kuat dan mandiri merasa terluka karena orang yang seharusnya paling dekat justru enggan untuk membantu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Namun cinta yang sehat seharusnya berarti berbagi beban, bukan menghindar saat salah satu di antara kita membutuhkan dukungan. Dengan berat hati saya memutuskan untuk berpisah. Stoikisme menegaskan bahwa kita harus menjaga batas-batas diri, dan salah satu batas itu adalah tidak menerima hubungan yang tidak memberi dukungan saat kita butuhkan. Meninggalkan hubungan ini adalah langkah untuk menjaga kesejahteraan diri dan memastikan kita berada di sekitar orang-orang yang benar-benar peduli. Kelima, aku berhak mendapatkan yang lebih baik. Saat dia berkata, aku berhak mendapatkan yang lebih baik, perasaan terluka segera menyeruak. Seolah-olah semua usaha, cinta dan perhatian yang saya curahkan untuknya dianggap tidak cukup. Kata-kata ini adalah tanda bahaya, karena orang yang mencintai kita tidak akan membandingkan kita dengan orang lain atau merendahkan kita dengan cara seperti itu. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk selalu menghargai diri sendiri dan tidak bertahan dengan seseorang yang meremehkan nilai kita. Saya mencoba untuk memahami kenapa dia merasa seperti itu. Namun semakin saya mencoba, semakin saya merasa bahwa saya sedang berusaha membuktikan nilai saya pada seseorang yang tidak pernah melihatnya. Dalam Stoikisme, ada keyakinan bahwa harga diri berasal dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Dengan kata lain, kita tidak perlu membuktikan nilai kita pada siapapun yang tidak melihatnya sejak awal. Akhirnya, saya memilih untuk pergi. Meninggalkan hubungan ini mengajarkan saya bahwa seseorang yang terus-menerus merendahkan kita bukanlah orang yang seharusnya ada dalam hidup kita. Stoikisme menekankan pentingnya memiliki batasan dan keberanian untuk melepaskan orang yang tidak melihat nilai kita. Kita tidak perlu bertahan dalam hubungan yang membuat kita merasa kurang, karena setiap orang berhak untuk dicintai dan dihargai tanpa harus membuktikan apapun. Keenam, kenapa kamu nggak bisa kayak dia? Pernah suatu kali, di tengah pembicaraan yang seharusnya hangat, dia melontarkan kalimat yang tak pernah saya duga. Kenapa kamu nggak bisa kayak dia? Kalimat itu begitu menusuk, membuat saya merasakan gelombang perbandingan yang begitu menyakitkan. Saya mulai mempertanyakan diri saya sendiri, mencoba mengubah sifat-sifat yang saya anggap kurang. Dalam hubungan yang sehat, kita harus dihargai karena siapa kita, bukan dibandingkan dengan orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain apa adanya, bukan dari upaya menjadi orang lain. Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kata-katanya, tetapi kalimat itu kembali menghantui pikiran saya, dan semakin lama, semakin saya merasa tidak pernah cukup. Setiap kali dia membandingkan saya dengan orang lain, saya semakin kehilangan kepercayaan diri dan harga diri.
Stoikisme mengingatkan bahwa nilai kita tidak seharusnya ditentukan oleh pendapat atau perbandingan orang lain. Cinta yang tulus menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, tanpa syarat dan tanpa perbandingan. Saya akhirnya sampai pada titik di mana saya tahu ini tidak benar. Perbandingan dalam hubungan bukan hanya merusak, tapi juga menghancurkan rasa percaya diri. Saya memutuskan untuk berpisah, dan keputusan ini adalah cara untuk kembali mencintai diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup tanpa ketergantungan pada pandangan orang lain. Meninggalkan seseorang yang terus-menerus membandingkan kita adalah bentuk perlindungan terhadap harga diri dan langkah besar dalam mencintai diri kita sendiri. Ketujuh, aku bukan orang yang romantis. Ketika dia berkata, aku bukan orang yang romantis, awalnya saya berpikir itu bukan masalah besar. Mungkin dia menunjukkan cintanya dengan cara lain. Tapi seiring waktu, saya menyadari bahwa ini menjadi alasan untuk menghindari perhatian dan kasih sayang. Setiap kali saya berharap ada momen kebersamaan, perhatian kecil, atau ungkapan sayang, jawabannya selalu sama. Dalam filosofi Stoik, cinta tidak sekadar diukur dari kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Hubungan yang sehat memerlukan usaha, dan usaha itu tidak seharusnya menjadi hal yang sepihak. Ketika perhatian atau usaha yang sederhana pun dianggap remeh, saya mulai merasa bahwa saya sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang hanya memberikan sedikit dari dirinya. Romantisme bukan tentang hadiah mahal atau kejutan besar. Terkadang, kehadiran, pesan perhatian, atau dukungan adalah hal kecil yang justru sangat berarti. Tetapi jika seseorang bahkan tidak mau memberikan hal-hal kecil, maka itu menunjukkan kurangnya komitmen. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menerima realitas dan tidak membiarkan diri kita menjadi bergantung pada janji atau ilusi kosong. Akhirnya saya menyadari bahwa jika dia tidak mampu memberikan sedikit perhatian, mungkin cinta itu memang tak ada. Dengan hati yang mantap, saya memilih untuk pergi. Meninggalkan hubungan ini mengajarkan saya arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang hadir dalam tindakan nyata, bukan alasan. Saya belajar untuk tidak menerima alasan-alasan yang melemahkan hubungan dan memutuskan untuk mencari cinta yang penuh perhatian. Kedelapan, aku nggak pernah mengatakan aku suka kamu seperti itu. Salah satu momen paling mengejutkan adalah ketika dia berkata, aku nggak pernah mengatakan aku suka kamu seperti itu. Di sini, saya mulai merasa terjebak dalam hubungan yang tak pasti. Seolah-olah dia hanya berlayar bersama tanpa arah yang jelas, sementara saya memberikan hati dan harapan yang nyata. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak pasti dan menerima kenyataan dengan lapang. Kejelasan adalah tanda keseriusan. Tanpa komitmen yang jelas, hubungan hanya akan menjadi abu-abu yang melelahkan. Saya ingin kepastian, sebuah hubungan yang saling mendukung dan tumbuh bersama. Namun dia terus menghindari kejelasan, seolah-olah menjaga jarak untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan, saya menyadari bahwa hubungan ini tak akan pernah menjadi apa yang saya harapkan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Kehidupan ini berharga, dan membuang waktu untuk seseorang yang enggan memberikan komitmen adalah bentuk ketidakadilan pada diri sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Meninggalkan hubungan ini mengajarkan saya bahwa kita pantas mendapatkan kepastian, bukan sekadar harapan kosong. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk bersikap realistis dan tidak menempatkan diri pada ketidakpastian yang menyakitkan. Ini adalah langkah untuk melindungi diri dari cinta yang tak jelas arah dan mencari kebahagiaan yang sejati dan tulus. Kesembilan, kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Saat dia mengatakan, kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku, saya merasa terperangkap dalam perasaan ketergantungan yang tidak sehat. Kata-kata ini tampak seperti bentuk kekuasaan yang sengaja dipasang untuk membuat saya merasa tak berdaya. Saya mulai percaya bahwa hidup saya, kebahagiaan saya, dan segalanya bergantung padanya. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita temukan dan ciptakan sendiri dalam diri kita. Awalnya saya menganggap ketergantungan ini sebagai wujud cinta, tetapi seiring waktu saya menyadari bahwa kalimat itu bukanlah ungkapan kasih sayang. Itu adalah upaya untuk menciptakan ilusi bahwa saya tak bisa berdiri sendiri. Dalam hubungan yang sehat, pasangan akan mendukung kita menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan membuat kita merasa kecil atau tergantung. Stoikisme mengingatkan saya untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan menghargai kebebasan individu.
Dengan berat hati, saya menyadari bahwa hubungan ini bukanlah cinta yang sehat. Saya tidak membutuhkan seseorang yang membuat saya merasa tak mampu berdiri sendiri. Melepaskan ketergantungan ini adalah keputusan yang sulit, tetapi juga merupakan langkah besar menuju kebebasan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita semua memiliki potensi untuk menemukan kebahagiaan dan kekuatan dalam diri sendiri, tanpa mengandalkan orang lain. Meninggalkan hubungan ini adalah pilihan untuk membangun diri yang lebih kuat, untuk menemukan kebahagiaan dari dalam, dan untuk merdeka dari ketergantungan emosional yang mengikat. Terakhir, kalau kamu nggak suka, pergi saja. Kalimat terakhir yang dia ucapkan, kalau kamu nggak suka, pergi saja, seolah-olah menjadi pengesahan dari semua hal yang selama ini saya rasakan. Kalimat ini menunjukkan sikap tidak peduli, seakan keberadaan saya atau tidaknya tidak memberikan perbedaan baginya. Ketika seseorang mencintai Anda, mereka akan peduli, mendengarkan, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, bukan malah memberikan ultimatum yang menyakitkan seperti itu. Stoikisme mengajarkan bahwa hubungan yang sehat adalah tempat di mana kita merasa dihargai, bukan tempat di mana kita selalu diberi pilihan untuk pergi jika tak sejalan. Awalnya, saya mencoba untuk memahami kenapa dia berkata demikian, tapi semakin lama, semakin saya sadar bahwa ini bukanlah hubungan yang memberi saya ketenangan atau dukungan. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk merangkul kenyataan dan menerima bahwa tidak semua hubungan akan bertahan. Terkadang perpisahan adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita.